Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Satya Mudaya dari kelompok 4 hendak mematuhi wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah kelas C. Saya bersama dengan narasumber. Mungkin dari narasumber ingin memperkenalkan diri dulu. Iya, makasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Elki dari BKJ Angkatan 2022. Oke, terima kasih Kelvin untuk menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga kita akan memulai dengan pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda mengapa menulis karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa baku? Oke, kalau menurut saya, kenapa menulis karya ilmiah itu harus pakai bahasa baku? Karena kembali lagi kepada kita kan juga menempatkan diri sebagai akademisi yang akan meneliti sebuah isu atau fenomena ya. Jadi alangkah baiknya menggunakan bahasa baku karena penggunaan bahasa baku ini juga kan untuk mengurangi misinterpretasi dari penggunaan kata-kata yang tidak baku atau seperti kalimat-kalimat slang atau kata-kata yang ambigu gitu maksudnya. Jadi penggunaan bahasa baku ini digunakan supaya mengurangi misinterpretasi tersebut dan supaya makna dan tujuan dari penelitian kita itu bisa dapat dicerna atau dipahami oleh pembaca dengan lebih mudah. Tadi kesimpulan dari jawaban yang diberi sama Kak Elvin tadi itu apa namanya? Mengapa harus menggunakan bahasa baku itu untuk mempermudah pembacaan? Iya, mempermudah membaca. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan kedua ya, Kak Elvi. Uh, Menurut Kak Elvi ini apa sih manfaat dari teknik penulisan ilmiah? Oh ya, menurut saya manfaat dari teknik penulisan ilmiah itu supaya kita bisa menulis dengan lebih sistematis ya dan terarah. Makanya kita perlu belajar teknik penulisan ilmiah itu. Nah, selain itu juga di teknik penulisan ilmiah kita juga uh, belajar untuk mencari batas dari penelitian kita supaya nggak kabur kemana-mana gitu. Itu kan kita jadi tahu gitu. Kita tuh harus membatasi penelitian kita itu sampai mana. Sama mungkin di teknik penulisan ilmiah juga kita belajar caranya merujuk ya, merujuk dari artikel-artikel ilmiah sebelumnya atau penelitian sebelumnya gitu. Hmm, Jadi oke oke berarti uh, apa namanya fungsi dari teknik penulisan ilmiah itu mungkin sebagai batasan saja kita agar kita saat menulis karya ilmiah ini tidak terlalu kemana-mana gitu, tidak terlalu jauh dari apa. Betul, betul. Oke, gitu saja. Terima kasih Kak Andri sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Terima kasih. Ya, Kembali lagi dengan saya, tapi sekarang bersama narasumber kedua. Mungkin dari narasumber ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Nabila Zahranisa, biasa dipanggil Hasna, dari BKJ Angkatan 22. Oke, terima kasih Kak Asma sudah menyempatkan dirinya untuk mengikuti wawancara singkat ini. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Hasna ini, uh, apa sih, mengapa penggunaan bahasa baku itu harus dalam pembuatan karya tulis ilmiah? Jadi kalau menurut saya, kenapa karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku? Yang pertama, dari namanya aja karya tulis ilmiah. Ilmiah, ya maksudnya kan kayak terkesan formal gitu. Agak aneh, nggak agak aneh, emang aneh kalau misal kita malah menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari yang tidak formal. Dan juga isi dari karya tulis ilmiah itu sendiri kan merupakan ya kajian-kajian atau ilmu-ilmu gitu kan. Ya. Sedangkan penggunaan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari kita itu kan ya hanya digunakan untuk berbicara mengenai pembahasan sehari-hari gitu, bukan sesuatu yang apa ya istilahnya berat atau mengandung ilmu gitu. Jadi kenapa karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku? Menurut saya karena apa yang ada di dalam karya tulis ilmiah itu sendiri merupakan bahasa-bahasa yang cukup berat dan serius. Jadi saya rasa tidak pantas jika menggunakan bahasa gaul atau sehari-hari. Dan juga di karya tulis ilmiah itu kan banyak menggunakan istilah-istilah keilmuan gitu, istilah-istilah penelitian. Nah, makanya
saya rasa kenapa karya tulis ilmiah memang seharusnya menggunakan bahasa baku. Jadi menurut Kak Hasna ini, karya tulis ilmiah menggunakan bahasa baku itu harus karena memang, karya tulis ilmiah itu termasuknya, dalam bidang profesional ya, jadinya harus menggunakan bahasa yang serius gitu. Iya, betul banget. Oke. Oke, mungkin kita langsung saja gitu ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu menurut Kak Hasna, apa sih manfaat dari teknik karya tulis ilmiah itu? Oke, manfaat teknik karya tulis ilmiah ya. Iya. Menurut aku yang pertama jelas, kita jadi mengetahui bagaimana, cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Soalnya, walaupun mungkin, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, namun belum tentu semua orang itu bisa membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Itu kenapa kita, harus mempelajari teknik karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang kedua, untuk melatih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena, seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun kita dalam sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia, belum tentu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan salah satu manfaat dari, mempelajari teknik karya tulis ilmiah ini sendiri adalah, kita semakin tahu bagaimana, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti EYD, penggunaan tanda baca, dan lain-lain. Kan mungkin walaupun kita sempat mempelajari, cuma tidak dalam sehari-hari itu kita, aware gitu sama penggunaannya, ya kan. Mungkin dari aku yang kepikiran itu dulu sih. Berarti menurut Kak Hasta gitu ya, manfaat dari teknik penulisan karya tulis ilmiah itu, untuk apa namanya, untuk membuat karya tulis ilmiah yang kita bikin itu menjadi lebih struktur gitu ya, lebih rapi Iya, dan untuk, lebih mudah dipahami gitu. betul betul Oke, betul banget. mungkin itu saja, wawancaranya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam wawancara singkat ini. Eee Kali ini saya akan membacakan video dari wawancaranya. Kesimpulannya, penggunaan bahasa baku dalam penelitian atau pembahasan isu ataupun fenomena sangatlah penting karena mencerminkan keseriusan dari seorang akademisi. Bahasa baku membantu kita untuk meminimalkan terjadinya misinterpretasi akibat bahasa yang ambigu ataupun yang bersifat slang, serta memastikan makna dan tujuan dari penelitian bisa tersampaikan oleh pembaca.